Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ensiklopedi Muslim, kisah tentang kota Iram dan hubungan mereka dengan kaum Ad adalah ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Iram adalah salah satu kota legendaris yang kemenggahannya tidak bisa dibandingkan dengan bangunan apapun di bumi ini, hingga disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Namun, kedurhakaan Raja Shaddad membuat Allah sangat murka, hingga dicabut nyawanya tanpa pernah merasai bangunan mewah yang laksana surga yang telah susah payah ia buat. Bagaimana kisah menarik dari seorang raja yang durhaka ini? Apa hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran hidup? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Dan sekiranya Anda memetik manfaat dari video ini, silahkan Anda perlihatkan video ini kepada sahabat terbaik Anda, agar mereka mendapat manfaat yang sama. Ini adalah kisah tentang Shaddad bin Ad bin Aus bin Arum bin Sam bin Nuh. Dia adalah salah satu dari 4 orang yang pernah menguasai dunia. 3 tokoh dari 4 tokoh lainnya yang pernah menguasai dunia adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, Raja Zulkarnain, dan Namrud bin Kan'an. Menurut Wahab bin Munabbih, salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah, Shaddad bin Ad mempunyai 4.000 orang anak. Menurut sebuah riwayat, dia telah menikahi 1.000 wanita. Dia hidup selama 1.000 tahun. Al-Kisai, seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran, mengatakan, ketika Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Shaddad adalah anak Ad yang tertua. Tatkala kekuasaannya kian kuat dan bertambah luas, dia memerangi raja-raja yang ada di seantero bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memegang tampuk kekuasaan dari timur hingga barat. Wahab bin Munabbih mengatakan, belum pernah ada yang bisa menguasai dunia seluruhnya kecuali 4 orang, 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Yang mukmin adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam dan Raja Zulkarnain. Sementara yang kafir adalah Shaddad bin Ad dan Namrud bin Kan'an. Di suatu hari, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ditanya, ceritakanlah kepada kami tentang sifat dunia. Maka Sayyidina Ali menjawab, apa yang mesti aku katakan pada kalian? Dunia adalah sebuah negeri yang awalnya penuh dengan kesusah payahan dan akhirnya adalah kebinasaan. Barang yang halalnya akan diminta pertanggungjawaban dan haramnya akan mendapat hukuman. Orang yang tidak membutuhkan dunia akan mendapatkan fitnah dan orang yang membutuhkannya akan sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dunia di sisi Allah ada nilainya walau hanya seukuran sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan pernah diberinya seteguk air. Al-Kisai mengatakan bahwa Shaddad bin Ad dahulunya adalah orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang. Dalam hatinya terbesit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Lalu Shaddad bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek. Dia menyuruh mereka mencarikan tanah yang luas, udaranya baik dan banyak sungai serta pepohonannya. Dia ingin mereka membangunkan surga yang besar untuknya. Berangkatlah sang menteri beserta pasukannya yang pintar-pintar. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Setelah mereka sampai ke daerah Aden yang ada di pinggiran Yaman, di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Shaddad bin Ad. Setelah itu, Shaddad bin Ad mengutus tukang bangunan dan para arsitek ke sana. Mereka berkumpul di tanah itu. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsah. Setiap sisinya berukuran 10 farsah.
Ketika para pekerja itu telah menggali fondasi kota tersebut, di sana mereka telah mendirikan pagar dari batu pualam yang diberi lukisan berbintik-bintik. Sisinya telah setengahnya mereka kerjakan. Hal tersebut mereka laporkan kepada Shaddad bin Ad. Mendengar laporan tersebut, Shaddad bin Ad berkata kepada para menterinya, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seluruhnya?" Para menteri menjawab, "Tahu Paduka." Dia berkata, "Aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, minyak kasturi, kafur, za'faran, dan perhiasan indah lainnya." Maka atas perintah itu mereka mengumpulkan barang-barang tersebut dari tiap penduduk. Mereka pergi ke seantero dunia dan membawa semua yang telah dititahkan. Semua pelosok mereka susuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sang raja. Setelah semuanya terkumpul, mulailah para pekerja membuat bata dari emas dan perak. Kemudian bata-bata itu dipasangkan di atas batu pualam, sehingga sisinya rampung dikerjakan. Setelah mereka merampungkan pembuatan pagar kota itu, mulailah di tengah-tengahnya mereka bangun gedung yang bahannya hanya terbuat dari emas dan perak. Untuk bangunan itu, tiang-tiangnya mereka buat dari zubarjat hijau dan yakut yang merah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Di sekitar gedung ditebarkan minyak kasturi dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna, yang tidak akan ditemukan bandingannya di dunia ini. Bahkan setengahnya pun tidak. Al-Kisai mengatakan pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah pembangunannya selesai, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu, dan penggawanya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah ke sana. Perintah itu mereka kerjakan selama 10 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Shaddad beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menteri, pembantu beserta wanita-wanita dan para penggawanya berangkat ke sana dengan menggunakan tunggangan yang berpelenakan dari emas yang sempurna. Ketika mereka sampai ke pintu kota itu dan raja ingin masuk ke sana terlebih dahulu, tiba-tiba ada satu malaikat yang diutus oleh Allah kepada Shaddad. Malaikat itu berkata, "Hai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku mempersilahkanmu untuk masuk. Akan tetapi jika engkau tidak mau mengakuinya, pada saat ini juga aku akan merenggut ruhmu." Mendengar itu, Shaddad menolak, kafir, dan mendurhakainya. Oleh karenanya, malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan sehingga mereka semuanya mati. Akhirnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke kota itu. Wahab bin Munabbih mengatakan, di muka bumi tidak pernah ada sebuah kota yang seperti kota itu. Allah berfirman, "Apakah kamu tidak pernah memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Kisah ini ditulis Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas adalah salah seorang sejarawan Mesir yang paling penting pada zamannya. Ia adalah saksi mata invasi Ottoman ke Mesir. Hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran hidup adalah hendaklah kita sebagai manusia tidak memakai baju kesembangan Tuhan, sekalipun begitu besarnya kekuasaan yang ada di tangan. Manusia tetaplah manusia yang akan berakhir dengan kematian. Semoga bermanfaat.